Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait gempa magnitudo 6,2 di Sulawesi Utara sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami PLT Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari. Selamat sore Pak Abdul. Pak Abdul, total hingga saat ini sudah berapa banyak gempa susulan yang terjadi dari gempa bermagnitudo 6,2 yang pertama Pak? Baik, terima kasih Mas Aldi. Koordinasi kami dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, data menunjukkan bahwa dari pagi sampai sore ini sudah terjadi 27 kali gempa susulan, tetapi memang tidak seluruhnya dirasakan oleh masyarakat karena magnitudonya cukup kecil, terhitung hanya yang signifikan dua gempa susulan persis setelah gempa utama. 7 menit dan 4 menit dan 7 menit setelah gempa utama magnitudo 5,8 dan 5,1. Setelah itu kekuatan gempa susulan melemah hingga sekarang, tetapi aktivitasnya masih ada. Jadi tetap kita harapkan masyarakat masih waspada untuk menghadapi kemungkinan potensi gempa susulan yang masih terjadi. Oke, Pak Abdul, jika gempa magnitudo besar yang terjadi pada pagi hari, berarti gempa terakhir yang dirasakan pada pukul berapa Pak di sana? Dari catatan kami, gempa terakhir yang mungkin cukup signifikan yang dirasakan oleh masyarakat itu sekitar pukul 8.58 WITA. Itu kekuatannya sekitar 5,1. Jadi setelah gempa 5,2 ada gempa susulan. Kalau gempa utamanya terjadi 8.43 pagi tadi, gempa susulan yang pertama itu 8.51, kekuatannya 5,8 skala magnitud. Kemudian berikutnya 7 menit setelah gempa susulan yang pertama ini, itu terjadi lagi gempa susulan yang kedua, itu magnitudnya 5,1. Tapi setelah itu sampai ke sore ini gempa susulannya relatif dari magnitudo 3 sampai magnitudo 4,8. Tetapi tentunya tetap kita himbau masyarakat untuk waspada. Oke, jadi sampai sore ini masih ada gempa susulan yang dirasakan, namun magnitudonya lebih kecil. Rekomendasinya yang diberikan kepada warga saat ini bagaimana Pak? Apakah sudah dirasa boleh kembali ke rumah atau ada antisipasi evakuasi yang akan dilakukan oleh BNPB setempat Pak? Dari koordinasi kami dengan BPBD setempat, kami tetap berkoordinasi untuk menerima laporan-laporan situasi terkini. Dan sampai sekarang kami belum menerima laporan kerusakan dari BPBD Kabupaten Talaut. Memang tidak ada, kita tidak menyarankan masyarakat untuk tinggal di luar rumah, tetapi kita sarankan masyarakat membuat sistem-sistem sederhana yang mungkin bisa membuat mereka waspada. Misalnya hal-hal simpel saja dengan menumpuk kaleng bekas yang diisi batu, misalkan, sehingga ketika terjadi guncangan itu akan berbunyi, masyarakat bisa waspada dan segera keluar rumah. Karena kita ketahui sebenarnya bukan gempanya yang nanti bisa berakibat fatal, tetapi kalau kita terlambat keluar rumah dan ketika rumah itu mungkin ada kerusakan. Demikian, Mas. Oke, jadi mitigasi harus dilakukan juga oleh warga secara pribadi ya Pak Abdul. Pak Abdul, untuk diketahui juga oleh masyarakat mungkin apa yang mendorong gempa terjadi di Sulawesi Utara pada pagi tadi sampai dirasakan sore hari ini? Kita harus mengetahui dan harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa zona dari Sangihe, Talaut, Halmahera sebelah barat itu adalah zona kompresi yang aktivitas gempanya cukup aktif. Kita mungkin masih ingat tahun lalu 9 September 2020 juga gempa terjadi di sebelah selatan Pulau Sangihe dan ini cukup merusak. Waktu itu laporan yang kami terima dari BPBD tercatat 55 rumah di Kecamatan Beo, Pulutan, dan Rainis, Kepulauan Talaut itu mengalami kerusakan. Artinya kalau kita berbicara bencana atau bahaya geologi, sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Sehingga mau tidak mau, kita yang harus menyiapkan diri
meningkatkan kesiapsiagaan supaya ketika terjadi gempa kita bisa secepatnya keluar dari rumah atau kita bisa mulai memperkuat rumah kita masing-masing. Demikian, Mas. Oke, jadi memang seperti aktivitas lempeng yang historikal terjadi begitu ya Pak ya, tidak ada hal yang kemungkinan bisa membahayakan ataupun mendorong gempa yang lebih besar begitu ke depannya. Untuk sementara terima kasih Bapak Abdul Muhari, PLT Kapus Datin BNPB sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Selamat sore, Bapak, sehat selalu. Selamat sore.